Sebuah laporan mengejutkan dari The Washington Post mengungkap adanya perpecahan besar di dalam lingkaran kekuasaan Israel. Badan intelijen legendaris mereka, Mossad, ternyata menolak perintah untuk membunuh para pejabat Hamas di Qatar. Penolakan ini berujung pada serangan udara yang akhirnya dinilai gagal total. Ini bukan sekadar pertikaian politik. Ini adalah konflik serius antara Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan para petinggi intelijen dan militer Israel. Apa saja alasan Mossad menolak perintah itu? Dan apa dampak dari perpecahan ini terhadap perang di Gaza? Laporan menyebutkan bahwa penolakan Mossad didasarkan pada 3 alasan utama yang sangat strategis. Pertama, Mossad tak ingin merusak hubungan baik dengan Qatar. Kepala Mossad, David Barnea, menentang keras rencana ini. Selama ini, Mossad dan agensinya telah membangun hubungan yang sangat penting dengan Qatar, negara yang menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Hamas dan sekaligus mediator utama dalam perundingan gencatan senjata. Melakukan operasi darat di Qatar akan menjadi pengkhianatan besar terhadap kepercayaan ini dan akan menutup jalur negosiasi yang sangat vital. Kedua, Mossad menarget pemimpin Hamas dalam jangka panjang. Ini adalah perbedaan pandangan strategis. Seorang sumber Israel mengatakan, kami bisa menangkap mereka dalam 1, 2, atau 4 tahun dari sekarang, dan Mossad tahu bagaimana melakukannya. Mengapa melakukannya sekarang? Mossad melihat bahwa tindakan gegabah saat ini hanya akan membahayakan upaya yang sedang berjalan. Ketiga, fokus pada penyelamatan sandera. Inilah alasan yang paling krusial. Mossad dan sebagian besar petinggi militer, termasuk Letjen Eyal Zamir, merekomendasikan agar serangan itu ditunda. Mereka takut operasi tersebut akan menggagalkan perundingan gencatan senjata yang sedang berlangsung dan membahayakan nyawa para sandera yang tersisa. Sebaliknya, Netanyahu dan beberapa menterinya bersikeras untuk melanjutkan serangan. Karena penolakan Mossad untuk melakukan operasi darat yang lebih presisi, militer Israel terpaksa melancarkan serangan udara. Sayangnya, serangan ini dianggap gagal. Hamas secara efektif menunjukkan kegagalan tersebut. Pemimpinnya yang berbasis di Qatar, Khalil Al-Hayya, yang diduga menjadi target utama, muncul di upacara pemakaman putranya yang tewas dalam serangan. Kemunculan ini menjadi bukti nyata bahwa operasi tersebut tidak berhasil mencapai target utamanya. Perpecahan ini tidak hanya terjadi antara Netanyahu dan intelijennya, tetapi juga di kalangan petinggi militer. Pejabat senior militer yang bertanggung jawab atas negosiasi sandera, Nitzan Alon, bahkan dilaporkan tidak diundang ke rapat perencanaan untuk menghindari adanya pertentangan. Ini menunjukkan betapa dalamnya konflik internal ini. Bahkan Presiden AS, Donald Trump, mengatakan ia sangat tidak senang dengan setiap aspek dari operasi tersebut. Laporan ini mengungkap fakta bahwa Israel kini menghadapi dilema internal yang serius, memprioritaskan upaya membasmi para pemimpin Hamas, seperti yang diinginkan Netanyahu, atau memfokuskan semua sumber daya untuk menyelamatkan sandera, seperti yang direkomendasikan Mossad dan lembaga pertahanan lainnya. Menurut Anda, mana yang lebih penting, membasmi para pemimpin Hamas, atau memprioritaskan keselamatan sandera? Dan apakah perpecahan ini akan semakin melemahkan posisi Israel dalam perang ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.